kita akan mulai dengan perkataan yang menarik ya, dari Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini hadis yang masyhur ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang sudah pernah kita bacakan hadis ini mungkin di bedah buku yang sebelumnya ya, tetapi akan ada tambahan atau berbeda dari sisi penjelasan mungkin, atau tambahan dari penjelasannya. Yaitu sabda Nabi SAW dari hadis yang masyhur, "Mathalul jalisis salih was-su'i kahamilil miski wa nafikhil kir." Perumpamaan komunitas teman-teman yang baik sama teman-teman yang buruk seperti ibaratnya penjual minyak wangi dengan pandai besi. Fahamilul miski imma ayyuhdhiyaka, kalau penjual minyak wangi bisa saja dia memberikan kepadamu ya, minyak wangi tersebut ya. Maksudnya dia membuat kita mendapatkan parfum, atau dia membuat kita tes ya, sehingga kita mencium bau wanginya. Wa imma an tabta'a minhu, atau kamu akan membeli parfum itu karena kamu suka baunya, maka otomatis akan membuat kita nyaman. Wa imma an tajidu minhu rihan thayyiba, atau minimal kamu akan mendapatkan bau wanginya. Kayak kita kalau lewat saja di depan toko parfum, minimal kita karena sering disemprotin parfum di situ, kita jadi wangi, ya, mencium bau wangi, itu minimal sekali. Jadi orang berteman dengan komunitas yang soleh, disebutkan dalam hadis ini ada 3 manfaat yang didapatkan kalau diperumpamakan dengan penjual minyak wangi. Bisa dapat hadiah, ya. Misalnya kita bertemu sama teman-teman yang baik, soleh atau soleha, kemudian mereka memberikan kepada kita sebuah ide, sebuah potongan ceramah, nasihat, ya, sehingga kita dapat sesuatu. Atau kita beli dari mereka, ada buku yang ditawarkan, kita membeli ya. Atau kita minimal mendapatkan bau yang wangi, maksudnya dari akhlak dia, tutur katanya yang santun, pakaiannya yang juga rapi ya, tertutup aurat, maka ini akan membuat kita seperti mendapat informasi ya dari orang tersebut. Wa nafikhul kir imma an yuhrika thiyabak, sementara sebaliknya kalau komunitas yang buruk itu ibaratnya seperti pandai besi. Kalau kamu lewat di situ bisa saja membakar bajumu, kata Nabi, karena percikan-percikan apinya banyak ya. Wa imma an tajida rihan khabithah, atau kamu akan mendapatkan minimal bau yang tidak sedap. Ya, bau tidak sedap itu minimal sekali. Nah, ini gambaran Nabi SAW tentang masalah komunitas ya. Imam Muslim rahimahullah dalam Sahih Muslim beliau mencantumkan satu bab yang menarik. Babnya itu adalah bab anjuran untuk berteman dengan orang-orang saleh dan menjauhi orang-orang yang buruk. Lalu Imam Nawawi rahimahullah menanggapi, karena beliau masuk dan menanggapi, membuat satu syarah Sahih Muslim ya, itu beliau mengatakan hadis ini setelah mengangkat hadis tentang komunitas baik dan buruk tadi, terdapat permisalan yang baik dengan seorang penjual minyak wangi dan teman yang jelek dengan pandai besi. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan bergaul dengan orang-orang baik dan memiliki akhlak yang mulia, memiliki sifat wara. Wara itu menjaga hubungan baik sama Allah. Apa yang Allah halalkan, dia sibuk dengan itu. Apa yang Allah haramkan, dia sangat jauh darinya. Juga penuh dengan ilmu, setiap bicara pasti ilmu ya. Dan juga memiliki tata krama atau adab. Sekaligus juga terdapat larangan bergaul dengan orang-orang buruk, ahli maksiat, para pelaku syirik, para orang-orang yang melanggar sunnah-sunnah Nabi SAW, dan memiliki sifat-sifat akhlak buruk yang lainnya. Hadis ini juga menunjukkan larangan, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, bahwasanya adanya larangan orang-orang berteman dengan orang-orang yang bisa merusak agama seseorang dan dunianya, dan mendorong setiap orang muslim untuk mencari teman-teman yang bisa mendatangkan maslahat agamanya dan dunianya.
Nah di sini poin penting kita ketahui ya, garis bawahi. Jadi kita bukan hanya mencari orang yang soleh saja, tapi mencari komunitas soleh yang bisa sejalan juga dengan maslahat dunia kita. Gak apa-apa. Misalnya tadi saya sudah bilang komunitas kita adalah medis misalnya, kita dokter. Lalu kita cari komunitas teman-teman dokter yang soleh kalau laki-laki dan soleh kalau perempuan, masing-masing dengan komunitasnya. Maka nanti lebih sejalan walaupun kita mengenal semua orang. Kita seorang pengusaha, kita berteman dengan komunitas yang soleh dan para pengusaha. Seorang guru misalnya, atau ibu rumah tangga dengan ibu rumah tangga juga misalnya, walaupun mengenal semua yang lainnya. Sehingga pembicaraannya memang pasti akan berkisar di situ kan. Sekarang kalau dokter sama dokter ketemu pasti berbicara tentang pasiennya, tentang penyakitnya, tentang obat, tentang alat terbaru yang ditemukan dan segala macam. Bertemu dengan para pengusaha pasti mereka akan mulai berbicara dengan komunitas mereka. Kemarin ada penawaran untuk bisnis ini, untuk buka perusahaan ini, untuk ekspor itu, itu tidak mungkin bisa dibahas oleh orang yang medis misalnya. Kecuali dia juga pengusaha, ini jarang sekali tapi. Itu juga dengan ibu rumah tangga mungkin akan sibuk membicarakan tentang anaknya, pembantunya, penataan rumahnya, maka itu lebih ke sana. Nah ini komunitas-komunitas seperti ini penting sekali. Jadi beliau mengatakan, Ibnu Hajar mengatakan, ini hadits ini menunjukkan pentingnya seseorang berteman dengan orang-orang yang adanya larangan berteman dengan orang yang bisa merusak agama dan dunia. Dan berteman, adanya anjuran berteman dengan orang yang justru mendatangkan manfaat secara agama dan dunia. Nah berarti sama juga tadi, kalau orang buruk sama. Tidak boleh berteman dengan orang-orang buruk yang akhirnya bisa merusak ya, agama kita dan dunia kita. Berarti kalau kita berteman misalnya dengan orang soleh atau soleha, tetapi dia bisa merusak dunia kita, bisa merusak dunia, maka ini juga tidak disarankan. Hanya sekedar bermodalkan jilbab besar, tapi dia orangnya mungkin penipu, orangnya suka gosipin orang, ini tidak layak jadi teman ya, karena memang bisa merusak juga ya urusan dunia kita. Atau malah begitu berteman dia utang sana sini, mengganggu kita perusahaan ya, atau mungkin tidak mengenal waktu, bertamu di rumah dari pagi sampai malam. Kita hanya kena tidak enak, oh karena orang ini soleha atau soleh, ini keliru. Karena dia juga mengganggu urusan dunia kita, harusnya tidak seperti itu. Nanti kan kita tutup terakhirnya nanti dengan ciri-ciri orang-orang yang layak jadi teman. Seperti apa sebenarnya, gitu kan? Sementara manfaat orang untuk berteman dengan orang-orang soleh ini banyak sekali. Ya, seperti misalnya dinukil dari Syekh Abdurrahman An-Nasir As-Sa'di, salah satu mufassir rahimahullah yang sudah meninggal. Beliau mengatakan bergaul bersama dengan teman-teman yang baik akan mendatangkan banyak kebaikan. Seperti penjual minyak wangi akan memberikan manfaat dengan bau wangi. Bisa jadi dengan diberi hadiah olehnya atau membeli darinya, atau minimal duduk bersanding dengannya, maka engkau akan mendapatkan ketenangan dan bau wangi tersebut ya. Dan ini menandakan berarti setiap kali ada teman-teman yang baik, maka mereka bisa mendatangkan 3 hal ini untuk kita. Minimal kalau kita tidak ngomong pun kita akan dengarkan informasi positif ya. Karena mereka soleh, mereka baik, mereka tahu gosip itu haram misalnya ya, menggibah orang, memfitnah orang, maka kita tidak akan temukan duduk sama mereka membicarakan itu ya. Dan ini penting. Atau misalnya mereka sedang berbagi satu informasi penting, lalu kemudian informasi itu kita butuh, misalnya sebuah pelatihan atau apa saja, lalu kemudian kita ikut, atau sebuah pengajian kita ikut. Ini seperti kita sedang membeli produk dari mereka karena ada informasi, maka ini akan mendapatkan banyak sekali kebaikan kepada kita. Makanya Nabi SAW mengingatkan dalam hadis beliau, dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi, al-mar'u ala dini khalili, seseorang pasti berpengaruh sesuai dengan agama temannya, akhlak temannya, karakter temannya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil, falyanzur ahadukum man yukhalil, maka harus seseorang dari kalian jeli memilih teman-teman yang dia jadikan sebagai teman dekatnya ya. Kita dalam Islam ada namanya ukhuwah umum, ada ukhuwah khusus ya, persaudaraan umum dan persaudaraan khusus. Semua muslim kita kenal, semua muslim, assalamualaikum, waalaikumsalam ya, komunitas kita ketemu, tapi ini umum.
Yang sedang kita coba bahas ini adalah persahabatan yang lebih khusus. Misalnya Bapak Ibu melihat ada di komunitas pengajian seperti ini ada satu ibu misalnya, Masya Allah dia sangat soleha, dia baik dan segala macam dari semua sisinya, ilmu agamanya cukup, akhlaknya baik, ya kehidupan dunianya juga mapan, orangnya dewasa misalnya, lalu kita jadikan dia sebagai teman kita, ya sehingga menjadi komunitas kita sendiri. Dan ini memang menjadi sebuah target dalam Islam, sehingga kita hanya mencari kalau perlu orang yang lebih baik dari kita, dengan tujuan agar kita bisa terpengaruh dengan dia atau minimal mendapatkan efek seperti dia. Nah, dari perbuatan-perbuatan, karena ada orang Masya Allah dalam hidupnya rapi sekali program-program hidupnya ya, dari bangun tidur sampai tidur semuanya tertata dengan rapi. Mungkin kita belum seperti itu, maka kita bisa ikut dengan orang seperti ini ya. Itu contohnya, ini yang sedang kita bahas. Dan tidak masalah kita memilih lebih dari satu orang. Dan ini dianjurkan, bahkan kalau perlu kita mengucapkan di depan mata dia, mengatakan saya mencintai anda karena Allah. Tapi ucapan ini diucapkan kepada sesama jenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Bukan bermakna negatif, bukan lesbian, bukan homo, bukan. Tetapi ini adalah persahabatan yang dianjurkan dalam agama. Jadi laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ini masuk dalam 7 golongan yang Allah akan naungi hari kiamat. Di antaranya dari 7 golongan itu adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Mereka berkumpul karenanya, mereka berpisah karenanya. Mereka mengatakan sahabatnya, saya ingin bersahabat dengan anda, saya cintai anda karena Allah. Temannya juga menjawab mengatakan semoga Allah mencintai anda sebagaimana anda mencintai saya karena dia. Terjadilah hubungan pada mulai hari itu, saling mengirimkan potongan ayat, potongan hadis, potongan ceramah, saling memanggil untuk hadir di satu pengajian, satu pelatihan, satu komunitas yang baik misalnya. Maka itu yang dimaksudkan dalam apa yang kita paparkan tadi. Dan boleh tentunya orang berteman, bersahabat lebih dari satu orang. Abu Darda radhiyallahu anhu sahabat Nabi itu mengatakan, saya memiliki 36 orang. Dia sebutkan angka ya, saya memiliki 36 orang sahabat dekat yang saya mencintai mereka karena Allah dan tentu karena kebaikan mereka. Sehingga Abu Darda satu hari itu bisa bertemu dengan beberapa orang dari sahabat-sahabatnya ini, kemudian mengambil faedah-faedah informasi dari si fulan berbeda, dari si fulan berbeda. Ini dari pengalaman hidup mereka, dari permasalahan yang sedang ada dihadapi. Kalau dia butuh saran, dia bisa dengar dari beberapa orang yang mungkin lebih pengalaman dalam hidupnya. Nah, seperti itu yang mereka lakukan. Ya. Ada juga orang soalnya dia hanya berteman dengan satu orang, itu aja. Sekarang temannya sakit, temannya meninggal. Dia kayak kehilangan, tidak ada komunitasnya. Gitu kan. Bukan berarti tidak boleh, tetapi dalam Islam dianjurkan untuk dia perluas dengan orang-orang yang lebih baik daripada dia. Kalau dia mau satukan ke dalam satu grup sama-sama 20 orang, 30 orang, mereka memang selalu kumpul sama-sama, itu juga bagus ya. Dan kita tentunya teman-teman sekalian tidak boleh membiarkan diri kita justru berada di komunitas yang buruk. Saya pernah jelaskan ini tapi saya ingatkan kembali, ada satu orang di Mekah namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid ini Bapak Ibu sekalian, dia pernah menjadi sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Cuma memang Nabi Muhammad SAW Muslim, dia masih kafir waktu di Mekah. Karena Nabi Muhammad SAW seorang pengusaha, orang ini juga seorang pengusaha, bersahabatlah gitu kan, sebelum Nabi ditunjuk jadi Nabi. Setelah Nabi SAW jadi Nabi, beliau mulai mendakwakan Islam. Rupanya Uqbah ini satu waktu mengundang Nabi SAW untuk bertamu di rumahnya. Nabi datang, waktu Uqbah bilang silakan makan hai Muhammad, Nabi SAW karena inginnya temannya ini dapat hidayah, dia mengatakan saya tidak mau makan sampai kau masuk Islam. Ini kata Nabi Muhammad SAW kepada Uqbah. Maka Uqbah karena merasa Nabi Muhammad orang baik, temannya, dia bilang baik. Dia syahadat, lalu makan sama-sama. Nabi SAW senang sekali karena Uqbah bin Abi Mu'aid ini kedudukannya sama dengan Abu Jahal, sama dengan Umayyah bin Khalaf, sama dengan Abu Sufyan, tokoh Mekah. Kalau dia masuk Islam banyak orang yang bisa ikut gitu. Tersebarlah berita di saat itu kalau Uqbah bin Abu Mu'aid telah meninggalkan agama nenek moyangnya dan dia telah masuk kepada agamanya ya
Orang yang bodoh, mereka mengatakan Nabi Muhammad SAW waktu itu orang yang bodoh karena mengajak untuk menyembah Tuhan yang satu, tidak boleh sembah berhala, nggak boleh makan bangkai, nggak boleh berzina. Yang mereka sudah anggap waktu itu adalah kebiasaan mereka gitu. Maka datanglah sahabat dekatnya Uqbah juga, tapi dari orang kafir. Inilah komunitas baik, komunitas buruk ya. Komunitas baik tadi sama Nabi. Ya, dia ketemu sama komunitas buruknya karena dia masih membuka itu. Maka Umayyah bin Khalaf bilang, apa kau sudah tinggalkan agama nenek moyangmu? Dia bilang, iya, saya diajak oleh Muhammad masuk Islam. Kenapa bisa kau masuk Islam? Dia cerita, dia bilang karena saya undang Muhammad ke rumah saya dan dia sahabat saya. Dia bilang dia tidak mau makan kecuali saya masuk ke agamanya. Maka saya masuk ke agamanya. Kata Umayyah, kalau kau tidak tinggalkan agama Muhammad, semua transaksi bisnis kita batal. Karena ini partner bisnisnya. Dan persahabatan kita putus. Nah, karena dia masih, si Uqbah ini masih membuka komunitas buruk ini, Umayyah bin Khalaf ini, maka dia mulai bingung waktu itu, Muhammad SAW ini atau Umayyah bin Khalaf. Setelah dia lihat ternyata Umayyah bin Khalaf ini memang besar sekali investasinya ya secara duniawi, maka dia cenderung, dia mengatakan baik, saya akan tinggalkan agama Muhammad daripada putus semua transaksi. Nah, ini buruknya kalau ada teman-teman yang buruk ini. Maka pada saat itu Umayyah bin Khalaf bilang tidak cukup, nggak bisa kamu hanya ucapin itu. Kamu harus temuin Muhammad di depan Ka'bah, ucapkan itu. Kalau kau sudah keluar dari agamanya dan orang-orang biar dengar, karena kamu orang berpengaruh di Quraisy. Dan tidak cukup sampai situ. Kalau kau mau semua tetap berjalan, ludahi mukanya Muhammad. Ya begitu ceritanya memang dalam riwayat yang sahih. Maka Uqbah bin Abi Mu'ayth lakukan itu. Dia temuin Nabi SAW kebetulan lagi tawaf, dia mengatakan, hai Muhammad, kemarin itu saya masuk ke agamamu karena kamu paksa saya untuk, kamu tidak mau makan makanan saya kecuali saya masuk agamamu, tapi saya sekarang menyatakan saya keluar. Kemudian dia meludahi muka Nabi SAW. Di saat itu Jibril langsung datang membawa 2 ayat dari surah Al-Furqan. Ya, surah nomor 25 ayat 27 sampai 29. Jadi semenjak atau setiap kali orang baca ayat ini, hubungannya relasinya sama Uqbah bin Abi Mu'ayth ini. Subhanallah, dia masih hidup Bapak Ibu sekalian, Allah sudah gambarkan dia akan masuk neraka. Karena perbuatannya itu. Dia lebih pilih temannya yang buruk daripada temannya yang baik. Dua-dua sahabatnya. Ya, saya bacakan ayatnya Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Wa yawma ya'adhdhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah, maksudnya pelajarilah di situ, ya. Orang-orang yang zalim di sini maksudnya kalau Bapak Ibu baca tafsirnya Uqbah bin Abi Mu'ayth tadi, ya. Menggigit kedua tangannya seraya berkata, nanti hari kiamat dia gigit tangannya, ini tanda penyesalan. Ya. Dia gigit kedua tangannya, kemudian dia mengatakan, aduhai kiranya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul. Coba dulu aku enggak murtad ya. Dia masih hidup, Allah sudah gambarkan dia akan ucapkan nanti ini di mahsyar. Ya, pada saat dia akan masuk ke neraka. Kemudian dia mengatakan, ya, Allah mengatakan, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Maaf, ini sampai 3 ayat 28, 27 ke 28, 28 ke 29. Ya, berarti dikatakan sini, dan dia mengatakan kiranya dulu, kecelakaan besar buat aku, kiranya dulu aku tidak mengambil fulan sebagai teman dekatku. Maksudnya Umayyah bin Khalaf. Dia menyesal ya. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani, dan dia telah menyesatkan aku setelah kebenaran atau informasi sampai kepada aku. Wa kana syaitanu lil insani khadula, dan ketahuilah bahwasanya syaitan itu ya, tidak akan menolong manusia atau sangat menipu manusia. Ya. Ini penyesalan abadi yang luar biasa ya, yang datang dari seseorang yang hidup bersama Nabi SAW di saat itu. Ya. Dan ini sayang sekali, dia tidak berpikir, dia tidak merenungi, ya, tapi dia hanya mengambil sebuah langkah. Ini juga banyak terjadi ya dalam kehidupan kita sehari. Mungkin ada teman kita dulu sahabat dekat dan dia sudah ikut pengajian, tapi karena dia masih membuka pintu berteman dengan orang buruk, akhirnya sesekali di sini, sesekali di sana. Ini sensitif sekali ya.
Dia seperti berada di satu jalan yang kecil sekali, bisa jatuh ke kanan atau jatuh ke kiri. Maka kalau kebetulan dia lagi ada masalah sedikit sama temannya yang soleh atau soleha ini, maka dia langsung bisa ketarik kepada temannya yang buruk. Bisa saja 10 tahun dia tidak pernah mabuk, mungkin satu kali langsung dia mabuk, langsung dia narkotika, mungkin dia su'ul khatimah, bahkan meninggal dalam keadaan berbuat dosa, kan gitu, hanya karena temannya di akhir hidupnya. Bisa saja terbalik, kalau ada orang yang tadinya bersama komunitas buruk, kemudian dia tinggalkan, lalu dia berteman dengan orang-orang yang baik, tiba-tiba menjadi orang baik. Hadits Bukhari yang tentang orang membunuh 99 jiwa kan begitu. Ya. Kata Nabi SAW, ada orang sebelum kalian pernah membunuh 99 jiwa, kemudian dia mencari orang yang bisa dia bertanya agama. Dia datang kepada seorang abid, orang yang suka ibadah tapi nggak punya ilmu. Seperti banyak orang yang hadir di masjid tapi nggak ada ilmunya, sholatnya masih salah segala macam. Ini bukan tempat untuk bertanya, tanyanya harus kepada seorang alim. Dia bilang, saya sudah bunuh 99 jiwa, masih bisa nggak saya dimaafkan? Kata orang itu, nggak mungkin, kamu sudah bunuh 99 orang, gimana Allah memaafkan? Karena dia sudah putus asa, dia ambil pedangnya, dibunuh orang itu. Kata Nabi SAW, dia genapin 100. Ya begitu hadis Bukharinya, dia genapin 100. Kemudian dia keliling lagi sampai dia ketemu sama seorang yang alim, orang yang berilmu. Lalu dia bilang, saya sudah bunuh 100 orang, kira-kira saya masih bisa dimaafin gak? Kata orang itu, tentu saja, rahmat Allah luas. Kalau kau benar-benar ingin bertaubat selama masih hidup, nggak ada penghalangnya. Lalu orang itu gembira sekali, dia sudah berazam, dia ingin taubat, udah dia nggak mau lagi membunuh. Semenjak hari itu dia menjadi orang baik. Lalu dia minta, saranmu kira-kira apa? Kata orang alim itu, saran saya kamu tinggalkan negerimu, jangan kembali ke negerimu lagi. Komunitasmu yang lama ini jangan datang lagi. Silakan kamu pergi ke negeri ini, ditunjukin satu negeri, kata Nabi SAW, yang negeri itu orang-orang soleh semua, banyak komunitas orang-orang baik. Maka orang ini langsung mengambil bekalnya jalan. Di tengah jalan subhanallah ajalnya datang, meninggal orang ini. Maka kata Nabi SAW, Allah datangkan 2 malaikat. Malaikat rahmah, kasih sayang yang biasa mengambil ruhnya orang-orang beriman, dan malaikat azab atau penyiksa yang mengambil ruhnya orang-orang kafir atau orang ahli maksiat yang tidak sempat taubat dan dosanya terlalu banyak gitu. Maka dua-duanya ini berselisih pendapat, siapa kira-kira yang mengambil ruhnya orang ini? Dia orang beriman kah? Karena dia sudah niat taubat walaupun dia belum beribadah sedikit pun gitu kan? Atau dia bersama dengan malaikat penyiksa karena dia memang selama ini tidak pernah beramal saleh walaupun dia sudah menyatakan dirinya mau taubat. Maka kata Nabi SAW, Allah datangkan malaikat yang ketiga menengahi mereka. Lalu mengatakan, coba ukur jarak, kalau dia lebih dekat dengan negeri yang komunitas buruknya, maka berarti yang ambil dia malaikat penyiksa. Kalau dia lebih dekat dengan komunitas yang dia mau datangi dengan niat taubat, maka berarti dia diambil oleh malaikat rahmah. Kata Nabi SAW, lalu Allah mendekatkan jarak negeri yang dia taubat 1 jengkal, sehingga otomatis dia lebih jauh dari negeri yang buruknya 1 jengkal. Dengan begitu maka yang mengambil dia malaikat kasih sayang, gitu kan? Lihat bagaimana orang baru niat saja mau berbuat baik, sudah Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan. Ya, sudah Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan, dan ini hal yang luar biasa yang harus kita sama-sama perhatikan baik-baik. Ya. Dalam berteman teman-teman sekalian dengan komunitas yang baik pun, ini kita butuh kesabaran dalam bersahabat. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, siapa yang tidak sabar dalam persahabatannya, maka dia tidak perlu punya teman. Ya. Jadi namanya teman kadang-kadang ada saatnya dia lagi mood, ya, ada saatnya dia lagi tidak mood, ya. Sehingga ada saatnya dia setiap kita ngobrol atau kita menyampaikan sesuatu kita bisa komunikasi sehat sama dia, ada saatnya juga tidak bisa. Maka kita harus bersabar, kita harus tahu tentang kondisi dan keadaannya. Dan kita harus untuk memunculkan loyalitas supaya dia selalu peduli dengan kita, maka harus diikuti dengan royalitas. Tidak bisa orang langgeng bersahabat tapi pelit, nggak mungkin. Makanya pernah ada orang datang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu lalu mengatakan, saya mencintai anda karena Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud, kau sudah tahu syaratnya? Dia bilang, apa syaratnya? Kata Abdullah bin Mas'ud, kantongku adalah kantongmu,
Kantongmu adalah kantongku. Dia siap nggak? Kalau saya butuh uang, kamu bantu saya. Kalau kau butuh uang, saya akan bantu kamu. Itu syaratnya Abdullah bin Mas'ud. Orang itu bilang, saya belum siap. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, kalau gitu cari orang lain. Di sini bukan berarti Abdullah bin Mas'ud ini mau ambil uang sahabatnya, bukan. Artinya kesepakatan dari awal, kamu ini nanti dalam persahabatan royal nggak? Sehingga muncul loyalitas. Ada orang berteman mau selalu ditraktir, tapi nggak pernah mau traktir, kan gitu. Bagaimana caranya dia berharap loyalitas temannya, dia sendiri tidak pernah berbagi. Ada orang selalu ingin diberikan hadiah oleh teman, tapi dia sendiri tidak pernah memberikan hadiah, kan gitu. Itu terjadi bukan hanya sekedar teman, pasangan suami istri aja begitu. Ya. Kadang-kadang cuma berharap selalu pasangannya memberikan hadiah, dia sendiri tidak pernah memberikan hadiah, misalnya. Padahal kata Nabi SAW, tahadu, tahabu, saling memberikan hadiah maka kalian akan saling mencintai, gitu kan. Sekarang ibu-ibu di sini yang sudah lama berumah tangga 10 tahun, berapa kali ibu kasih hadiah suaminya? Dan sebaliknya, berapa kali suami kasih ibu? Berimbang enggak? Nah, terus setelah itu ibu berharap cintanya hanya buat ibu saja, ya, loyalitas. Sekarang gimana? Susah. Ya, berapa kali ibu masak khusus buat dia? Berapa kali ibu belikan makanan jadi? Kan gitu. Contohnya. Karena akan beda kalau kita walaupun cuma sesekali, 2 kali, tapi ada kepedulian khusus yang dilakukan gitu kan. Berapa kali ibu sendiri yang sendokin makanan, berapa kali juga justru pembantu yang harus siapin. Misalnya, kadang-kadang bahkan ibu lagi sibuk di luar, dia dilayani oleh pembantunya, lalu ibu berharap dia sangat dekat dengan ibu. Ini semua hal-hal yang penting. Ini juga sama terjadi pada anak-anak kita. Berapa kali ibu sendiri yang suapin anaknya, berapa kali disuapin oleh baby sisternya misalnya, kan gitu. Nah ini semua loyalitas ini bisa dimunculkan, tapi dengan juga ada pengorbanan dari kita, termasuk masalah royalitasnya, ya, termasuk masalah royalitasnya. Ini penting sekali. Kalau masalah bersabar, ini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi SAW di dalam surah Al-Kahfi, surah nomor 18 ayat 28, ya. Saya bacakan dulu. Al-Kahfi surah nomor 18 ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man akfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Terjemahannya, bersabarlah hai Muhammad bersama dengan orang-orang yang menyeru Rabbnya di pagi dan di senja hari dengan mengharap keridhaan Allah. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Kalau kamu sudah punya komunitas yang baik, sabar dengan mereka. Ya. Yang penting bukan hal-hal yang riskan, ya, yang misalnya dia menyimpang akidahnya atau memang dia tadi membebani bahkan merusak urusan dunia kita, bukan cuma agama misalnya. Agamanya oke, tapi dunianya malah merusak. Nah, bukan seperti itu, ya. Kalau mereka itu baik-baik saja, cuma mungkin kadang-kadang telat kalau kita janjian, masalah teknis, ya. Kadang-kadang mungkin dia punya kesibukan sehingga tidak bisa meluangkan waktu buat kita karena sibuk dengan keluarganya. Maka hal-hal seperti ini bersabarlah bersama dengan orang-orang yang menyeru Rabb mereka, maksudnya beribadah, sibuk dari ibadah ke ibadah, orang-orang saleh di pagi dan senja hari untuk mencari ridha Allah. Dan jangan pernah kedua matamu berpaling dari mereka, pergi ke komunitas yang buruk, ya, karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan jangan kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dan dari mengingat kami. Jangan berteman dengan orang-orang yang justru tidak pernah berzikir, tidak pernah sholat, tidak tutup aurat. Jangan berteman sama mereka, ya. Serta juga sibuk menuruti hawa nafsu mereka dan keadaan mereka telah melampaui batas. Nah, kita dengarkan bagaimana ulama tafsir menafsirkan Al-Kahfi ayat 28 ini. Syekh Nasir As-Sa'di berkata rahimahullah, bahwasanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi-Nya Muhammad SAW agar beliau bersabar bersama dengan orang-orang mukmin, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang banyak kembali atau bertaubat kepada Allah, yaitu orang-orang yang menyeru Rabb mereka di pagi dan senja hari, yaitu awal dan akhir siang. Mereka mengharap keridhaannya.
Allah Azza wa Jalla menyifati mereka dengan ibadah dan ikhlas dalam beribadah. Berarti di sini disuruh bersabar, ya. Ibrahim Al-Khawwas rahimahullah, beliau berkata, dawabul qalbi khamsatu asya. Penawar hati itu ada 5. Artinya hati kita selalu dalam kondisi bahagia selama 5 hal ini ada. Ini menurut beliau. Lalu mulailah beliau menyebutkan, ini akan kita bahas pertemuan akan datang nanti di poin ke-8, masalah qiraatul Quran, rutinnya seseorang membaca Al-Quran. Itu penawar hati nomor 1. Setiap kali ada masalah, baca Al-Quran. Nanti kita jelaskan lebih jauh insyaAllah di pertemuan akan datang, ya. Dikatakan qiraatul Quran bit tadabbur, dengan tadabbur, maksudnya dengan merenungi makna-maknanya. Kemudian wa khala'ul batn. Yang kedua, ya, seringnya mengosongkan perut. Di sini tanda kutip, kata ulama menafsirkan, memaknakan makna Ibrahim adalah orang yang sering berpuasa, ya. Jadi kalau waktu puasa mereka berpuasa, karena ini nanti akan bisa lebih menenangkan hati seseorang. Yang ketiga dikatakan wa qiyamul lail, ya, orang yang sering mendirikan sholat malam. Ini menenangkan dan melapangkan hati. Yang keempat wat tadarru'u 'indas sahar, ya. Kemudian orang yang rutin atau rutinnya seseorang berdoa di waktu sahar, di waktu sahur menjelang subuh, ya. Kemudian yang terakhir ini jadi saksi bahasan kita, wa mujalasatus shalihin, dan duduk dengan komunitas-komunitas yang baik. Nah, ini yang menjadi saksi bahasan kita, gitu kan? Bagaimana seseorang di antara kita betul-betul mencari komunitas yang baik ini supaya kita selamat, ya, supaya kita selamat, karena bahaya sekali gitu, ya. Pasti kita akan terpengaruh dengan komunitas-komunitas kita itu. Baik, kita sekarang coba memberikan gambaran hadis Nabi SAW juga yang lain, ya, di mana Nabi SAW mengatakan al-arwahun junudun mujannada fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Ruh-ruh itu bagaikan pasukan yang berkumpul atau berkelompok-kelompok. Oleh karena itu, jika mereka saling mengenal maka mereka akan bersatu, dan jika saling tidak mengenal maka akan berbeda atau berpisah. Makna hadis ini, kalau ibu dan bapak sudah terbiasa dalam satu kebaikan, komunitas yang baik, maka ruh kita itu akan selalu cenderung dengan orang-orang yang sama dimanapun kita berada. Seperti misalnya di Indonesia, ibu sudah biasa berkumpul dengan komunitas yang baik-baik semuanya, muslimah-muslimah yang baik, yang salihah, obrolannya baik, berkualitas lah semuanya, ya. Urusan agamanya berkualitas, dunianya juga berkualitas. Nanti kalau kita satu waktu ke Amerika, cenderung ruh kita itu cari komunitas itu. Kita di Jepang, cari komunitas itu. Kita tidak akan berkumpul dengan orang-orang yang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan ruh-ruh itu akan cenderung. Tapi kita harus membiasakan diri dulu dengan satu kebiasaan itu. Nah, begitu juga orang kalau terbiasa dengan komunitas yang buruk, memang selalu kerjanya cuma gosip, fitnah, apalah macam-macam, bicarain tentang dosa-dosa. Dia berada dimanapun dia akan cari komunitas itu. Pasti dia akan cari komunitas itu. Jadi akhirnya terbentuklah, ini kata Nabi SAW. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Supaya kecenderungan ruh kita ini ada dan positif, kita memang sudah harus bersama dengan komunitas yang baik. Supaya kita selalu tertarik untuk berkumpul dengan orang-orang yang seperti ini tentunya, ya. Jadi ini penting sekali. Baik, kita coba menyebutkan juga tentang masalah hati-hatinya kita ini dalam memilih komunitas, karena kita sensitif. Kita sangat sensitif, ya. Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim berkata, sifat manusia adalah cepat terpengaruh dengan teman pergaulannya. Manusia saja bisa terpengaruh bahkan dengan seekor binatang ternak. Misal contoh, ya, kalau kita mendengarkan kokokan ayam, misal, coba kalau ibu dengar 2 kali, 3 kali, 5 kali, mungkin kadang-kadang kalau kita lagi sendiri kita bisa kokokin juga diri kita. Karena adanya sensitivitas itu, kita terpengaruh gampang sekali. Itu contoh saja, ya. Atau orang terbiasa misal dengan seekor kucing dia.
Maka bisa saja karena sensitifnya manusia, dia bisa terpengaruh dengan kucing itu, mungkin dengan mencontohkan gerak-geraknya atau mengulangi ucapan mulutnya dan seterusnya, misal. Atau dia punya peliharaan burung misalnya dengan kicauannya dan segala macam. Nah itu kalau hewan saja bisa berpengaruh, apalagi manusia. Jadi jangan pernah membahasakan begini, enggak kok saya enggak terpengaruh, gitu kan. Walaupun teman-teman saya itu semua belum berhijab, oh saya tidak terpengaruh kok, walaupun teman-teman saya itu masih jauh, mereka masih kumpul di karaoke, mereka segala macam. Itu omong kosong, enggak mungkin. Kita sensitif, ya. Sudah saya sering kasih contoh itu, saking sensitifnya kita, mata kita ini bisa membedakan terang atau gelap seketika. Ini kan lagi terang nih. Begitu kita padamkan semua lampu di sini, jendela itu kita tutup misalnya, jadi gelap. Seketika langsung kita bisa bedain, oh ini gelap, ini terang. Ya. Hidung kita bisa bedain wangi, busuk seketika. Telinga kita bisa bedain intonasi ribut sama yang tidak seketika. Kan gitu. Tangan kita bisa membedakan, oh ini halus atau lembut seketika, kan gitu. Seperti saya pegang kain meja ini, saya bisa bedakan. Dan begitu juga ibu-ibu kalau lakukan misalnya sama, akan merasakan oh ini lembut kainnya atau kasar misalnya, kan gitu. Lidah kita bisa bedain asin, manis seketika dan seterusnya, gitu kan. Jadi kita sangat sensitif. Jadi jangan bilang kita tidak terpengaruh kalau sudah ada orang yang mulai menceritakan sesuatu baik, kita terpengaruh. Kayak ibu dan hadir di pengadilan begini, kita cerita tentang dalil, pasti berpengaruh pada jiwa. Pulang kita pasti akan lebih condong untuk kepada apa yang kita dengar itu. Nah sama, kalau yang ibu datang di satu komunitas bicaranya dari tadi cuman bagaimana berzina, bagaimana bergaul bebas, bagaimana narkotika, maka akan terpengaruh, mau nggak mau. Nah seperti itulah, ya.